Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat litigasi, senang dapat kembali menemani sahabat-sahabat semua. Tentunya di channel kesayangan kita, Litigasi TV. Channel yang membahas seputar hukum dari segi teori maupun praktek. Kami juga hadir di dalam website litigasi.co.id. Pembahasan kita kali ini adalah kejahatan pemalsuan surat. Pembahasan kali ini dirasa penting karena kejahatan ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika beraktivitas di bidang bisnis misalnya, perdagangan, atau menjalankan tugas-tugas di pemerintahan atau di perusahaan. Teman-teman sekalian, untuk mengawali pembahasan tentang kejahatan pemalsuan surat ini, kita akan membacakan isi pasal 263 ayat 1. Dan nantinya juga kita akan tampilkan di dalam video agar teman-teman dengan mudah dan mengikuti penjelasan yang akan saya berikan nantinya. Baiklah, langsung saja. Pasal 263 ayat 1 KUH Pidana, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Diancam karena pemalsuan surat jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Teman-teman sekalian, bahwa pasal 263 tersebut adalah pasal pokok atau pasal dasar di dalam pembahasan kejahatan pemalsuan surat. Karena di dalam bab tentang kejahatan pemalsuan ini banyak kualifikasi tertentu dari tindak pidana pemalsuan. Contohnya saja ada kualifikasi tentang pemalsuan terhadap akta otentik, pemalsuan terhadap mata uang, atau menyuruh orang lain meletakkan keterangan palsu dalam akta otentik, dan kualifikasi lain. Nah, makanya sebelum kita membahas tentang kualifikasi tindak pidana di dalam pasal pemalsuan ini, maka akan sangat penting harus mengetahui dan memahami pasal 263 ayat 1 yang akan kita jelaskan ini. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa ketika kita akan mendudukkan atau memposisikan suatu perbuatan dengan pasal 263 ini, maka kita berkewajiban untuk memahami apa unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut. Gampang memahaminya karena unsur-unsur tersebut diambil dari isi pasal 263 tersebut. Di dalam pasal 263 ini terdapat 6 unsur pasal. Di sini saya akan bacakan. Yang pertama adalah barang siapa. Yang kedua, membuat surat palsu. Yang ketiga, memalsukan surat. Keempat, surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Kelima, pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Yang keenam, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Nah, inilah teman-teman sekalian unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 263 tersebut. Maka seluruh unsur pasal ini harus terpenuhi jika seseorang akan melaporkan orang lain dengan tuduhan melakukan pemalsuan ini. Kita coba membahas
unsur pasal tersebut satu demi satu. Yang pertama adalah barang siapa. Nah, tentunya barang siapa ini adalah orang atau badan hukum. Tetapi di sini lebih kepada orang. Orang di sini yang tentunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Karena peraturan perundang-undangan ada orang-orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Maka di sini tentunya adalah orang-orang yang tidak termasuk sakit jiwa, orang-orang yang tidak sakit akalnya. Yang kedua, membuat surat palsu, dan yang ketiga, memalsukan surat. Dua unsur ini akan kita bahas secara bersama-sama karena memang ini bertalian. Nah, apakah ada perbedaan antara membuat surat palsu dengan memalsukan surat? Jawabannya tentu ada. Di sini saya sudah mempersiapkan mengutip dari pendapat ahli hukum, yakni Adami Khazawi dan Ardi Fedian. Mereka membuat buku atau mereka mengarang buku yang berjudul Tindak Pidana Pemalsuan. Di dalam buku tersebut mereka menerangkan, membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada surat, yang isinya seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Kemudian, apa arti memalsukan surat? Nah, pendapat mereka juga yakni perbuatan mengubah dengan cara apapun oleh orang yang tidak berhak terhadap sebuah surat yang menyebabkan sebagian atau seluruh isi surat itu menjadi lain atau berbeda dari surat semula atau surat aslinya. Nah, inilah pengertian yang disampaikan oleh Adami Khazawi dan Ardi Fedian. Teman-teman sekalian, tentunya dari pengertian tersebut kita bisa membedakan antara membuat surat palsu dengan memalsukan surat. Dilihat dari keberadaan atau terbitnya surat, maka membuat surat palsu adalah melahirkan surat yang awalnya tidak ada, kemudian dilahirkan surat yang di dalamnya baik secara keseluruhan maupun pada bagian-bagian tertentu terdapat kepalsuan atau ketidakbenaran. Sedangkan tindakan memalsukan surat, maka surat tersebut pada hakikatnya telah lahir dalam kondisi benar, tetapi kemudian dilakukan rekayasa, dilakukan modifikasi atau dilakukan perubahan sehingga isinya tidak sesuai lagi dengan aslinya atau dengan kondisi awalnya. Yang awalnya surat itu benar, karena dilakukan perubahan dan modifikasi atau rekayasa, maka surat tersebut mengandung ketidakbenaran dan tidak sesuai lagi dengan aslinya. Teman-teman sekalian, kemudian ada istilah bagi surat yang dilahirkan dari perbuatan membuat surat palsu, yakni diistilahkan dengan surat palsu. Tetapi kalau dari memalsukan surat, maka istilahnya adalah surat yang dipalsukan. Baiklah teman-teman, itulah tadi unsur membuat surat palsu dan memalsukan surat. Unsur yang selanjutnya adalah dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang
atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Yang dimaksud dengan menimbulkan sesuatu hak di sini bukan sebagaimana hak yang timbul dari hasil perikatan. Tetapi hak di sini adalah hak yang lahir dari surat-surat formal. Contoh misalnya SIM, pemalsuan terhadap SIM, surat izin mengemudi. Maksudnya di sini adalah karena adanya pemalsuan, maka timbul hak untuk diizinkan mengemudi di jalan raya atau mengemudi kendaraan bermotor. Jadi di sini hak adalah timbul dari surat-surat formal. Kalau perikatan jelas bahwa dari pemalsuan surat maka timbul suatu perikatan misalnya. Seseorang memalsukan akta jual beli. Akibat dari pemalsuan ini, maka timbullah perikatan atau perjanjian. Kemudian menimbulkan pembebasan hutang. Nah, di sini surat yang dipalsukan ini berakibat seseorang terbebas dari hutang atau hutangnya lunas. Contohnya saja, dibuat seolah-olah ada pembayaran, ada pelunasan sesuatu hutang. Nah, tetapi sebenarnya tak benar adanya pelunasan, tapi oleh karena ada pemalsuan surat, maka seseorang menjadi terbebas dari hutangnya. Kemudian dari surat yang dipalsukan tersebut ditujukan untuk menjadi bukti. Nah, ini jelas. Maka kalau kita bicara untuk dijadikan bukti, maka tentunya kita bersentuhan kepada surat yang bersifat otentik. Seperti surat-surat yang resmi dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Contohnya buku nikah katakan. Nah, buku nikah dibuat adalah bertujuan untuk membuktikan adanya pernikahan. Tetapi ada hal yang palsu di situ. Contohnya, seseorang menikah antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mengaku adalah lajang atau perjaka. Tertulis dalam buku nikahnya bahwa dirinya itu lajang. Tetapi yang sebenarnya bahwa dia adalah seorang duda. Nah, status lajang ini adalah status yang tak benar. Tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Maka surat tersebut menjadi palsu. Ya, inilah yang dimaksud dengan untuk dijadikan sebagai bukti. Teman-teman sekalian, masuk kita kepada unsur selanjutnya, yakni unsur pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Nah, teman-teman sekalian, kata dapat di sini diartikan sebagai potensi. Artinya, dapat menimbulkan kerugian atau kita maknai dengan akan menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa kerugian itu harus terukur. Kerugian itu sudah dapat diperhitungkan jumlahnya. Di sini saya akan bacakan jurisprudensi Mahkamah Agung tentang unsur pasal ini. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya putusan nomor 88K/KR/1974 tanggal 15 bulan 5 1975 menyatakan dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, maka kerugian tidak perlu nyata-nyata ada. Kemudian, pendapat dari Hokrat dalam pertimbangan hukum suatu aresnya menyatakan pembuat tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian ini. Di samping itu juga Erusi Law mengatakan bahwa kata dapat di ayat 1
maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada. Baru kemungkinan aja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan dengan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian material, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, dan kehormatan. Namun, kalau kita bicara di ayat 2, maka kerugian tersebut harus sudah dapat diperkirakan timbul atau sudah bisa diperhitungkan dan sudah dihitung kerugian yang timbul akibat terbitnya surat palsu tersebut. Ini pendapat R. Susilo. Sudah dianggap sebagai mempergunakan ialah misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat mana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu ini pun harus pula dibuktikan bahwa orang ini bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu. Demikian pula perbuatan itu harus mendatangkan kerugian. Jadi di sini R. Susilo berpendapat untuk pembahasan di ayat 2, maka kerugian sebagai akibat dari mempergunakan surat yang palsu tersebut harus sudah ada. Baik teman-teman, unsur selanjutnya adalah unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Teman-teman sekalian, dalam unsur ini mempersyaratkan adanya kesengajaan, yakni unsur kesengajaan sebagai maksud, di mana ketika seseorang melakukan kejahatan pemalsuan ini, dia harus menginsafi, dia harus mengendaki dan dengan sadar melakukan tindak pidana pemalsuan tersebut. Maka hal itu dikualifikasi sebagai suatu kesengajaan. Teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini penjelasan kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan jika pembahasan kali ini kurang lengkap ataupun tidak begitu dapat dipahami. Teman-teman dapat bertanya dengan menulis di kolom komentar yang telah tersedia. Oke teman-teman, sampai di sini terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.